kita membantu orang-orang yang dulu memang pernah bantu orang tua kita. Bib, ada satu konsep yang paling gampang diomongkan, tapi kita nggak ngerti kadang-kadang batasnya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kan itu problem kita kan. Misalnya katakanlah begini, kita terhadap suatu pemerintahan, kita kan nggak pernah benci, nggak pernah nggak suka. Tetapi kan kita punya kewajiban, istilah saya itu kewajiban profetik, kewajiban kenabian, bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan yang kita punya, walaupun saya kayak background saya hukum tata negara, saya merasa bahwa ya saya memang ngomong tentang kebaikan iya, tapi saya kalau yang salah ya saya omong dong, misalnya. Nah itu kan kadang-kadang kan kita kadang-kadang sebagai warga negara ya kan, dan sebagai seorang muslim, kita merasa apa iya ya kita selalu hidup dalam pertengkaran seperti itu. Tapi kalau kita nggak sampaikan itu salah gitu. Gimana Habib? Jadi begini, amar ma'ruf nahi munkar itu kalau dalam bahasa fikihnya disebut hisbah. Nah, hisbah itu sebetulnya wajib bagi mereka-mereka yang memang diberi tanggung jawab. Contoh, kepolisian itu kan diberi tugas untuk melawan kriminal, melawan kejahatan. Nah, itu amar ma'ruf nahi munkar di bidang itu memang kewajiban dia. Kalau dia tidak kerjakan, dia berdosa. Begitu juga kepala daerah, kepala negara, dia kan juga diberikan tanggung jawab untuk mengatur keuangan negara, untuk mengatur pengeluaran, pendapatan dan lain sebagainya. Dia harus jalankan itu dengan baik. Kalau ada anak buahnya yang nyeleweng, dia mesti cegah. Kalau tidak, dia berdosa. Nah, kenapa dia berdosa? Karena dia wajib. Dia yang punya tanggung jawab dan dia punya wewenang. Jadi kalau yang punya wewenang, itu hukum amar ma'ruf nahi munkar wajib. Adapun yang tidak punya wewenang, hukum amar ma'ruf nahi munkar itu nggak wajib. Karena kita tidak punya wewenang. Tapi jangan lupa, kalau sampai tidak ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sama sekali, semuanya jadi dosa. Itu yang disebut fardul kifayah. Iya. Jadi kalau umpamanya soal apa nih, soal ketatanegaraan, kita lihatnya ada kemungkaran, nggak betul nih secara negara maupun secara agama ini nggak betul. Kemudian yang punya wewenang, yang punya tugas mestinya membenahi. Contoh yang punya wewenang seperti lembaga pengawasan kan DPR. Berarti kan tugas dia dong, mestinya mengawasi, tegur kalau ada kesalahan. Itu hukumnya wajib. Kalau komisi di DPR ya di bidang ini dia tidak mengomentari, dia biarkan saja, mereka dosa. Nah, tapi sekarang semacam Bang Refli nih, Bang Refli kan bukan menteri, bukan anggota DPR, hukumnya fardhu kifayah. Kalau udah ada ahli yang lain yang menanggapi, kita nggak dosa, nggak menanggapi. Tapi kalau yang lain nggak ada yang menanggapi, yang punya kewajiban nggak menanggapi di DPR umpamanya, yang di luar juga para ahli tata negara nggak menanggapi juga, ya mau nggak mau Bang Refli harus ikut menanggapi. Karena kalau nggak dosanya rame-rame. Kalau misalnya, jelas ya, jadi jadi yang punya wewenang itu fardul ain. Tapi yang tidak punya wewenang itu fardul kifayah. Zaman dulu waktu ada FPI dulu tuh, Forum Pembela Islam dulu. Mereka bukan fardul ain, mereka nggak wajib amar ma'ruf nahi munkar. Yang wajib polisi, RT, RW itu yang wajib untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau semua diam, ya terpaksa kita harus mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar. Karena kalau kita nggak kerjakan semua dosa. Nah kalau semua dosa itu yang bisa mengundang bencana, musibah dari Allah. Dan kalau bencana datang, ya bencana kan nggak nanya mana rumah kiai, mana yang bukan kiai. Begitu. Tapi begini, kalau misalnya ya kita orang yang berpengetahuan, memang tidak punya kewenangan atau kekuasaan, tapi kita melihat suatu fenomena, ada orang lain yang sudah menanggapi itu, tapi kita berbeda pendapat sama dia, dan kita merasa bahwa pendapat kita ini either bisa menguatkan atau membantah pendapat dia itu. Kalau kita diam saja gimana? Enggak, artinya begini, kalau Pak Refli sebagai seorang ahli tata negara melihat ada sesuatu yang harus diluruskan, ada orang lain udah menjawab, mungkin argumentasinya nggak lengkap, perlu kita perlengkap. Dan Pak Refli lihat ini kalau nggak dilengkapi akan buyar, akan bias. Akhirnya kemungkaran ini akan berkelanjutan. Kalau Pak Refli merasa ini memang bisa semakin bias dan semakin mudarat, ya wajib untuk meluruskan. Jadi luruskan lagi. Jadi sebetulnya bicara amar ma'ruf nahi munkar itu bukan hanya tugas ulama, bukan hanya tugas kiai, bukan tugas habib. Para cendekiawan pun punya kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar di bidang yang